Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana TO-nya? Mudah bukan? Kalian bisa ngerjain semuanya bukan? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal biologi dalam TO UTBK yang telah kalian kerjakan. Yuk kita simak video berikut ini bersama kakak, Kak Ulun. Selanjutnya kita akan mulai membahas soal-soal TO UTBK yang biologi ya. Nah, di sini kakak ambil cuma 5 soal. 5 soal ini adalah tipe-tipe soal yang sering muncul pada soal-soal UTBK. Nah, biasanya jika di NF ini dikategorikan ke dalam tipe-tipe soal kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, yuk kita simak. Kita mulai dari soal nomor 72. Kalian bisa lihat soalnya ada di layar. Sumber karbon yang dapat dimetabolisme oleh sel ragi untuk menghasilkan ATP dari ADP pada kondisi anaerobik adalah A. Etanol, B. Pirufat, C. Glukosa, D. Asam laktat, E. Asam asetat. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa proses pembentukan ATP yang dilakukan secara anaerobik oleh sel ragi itu dilakukan melalui proses fermentasi alkohol. Nah, proses fermentasi alkohol, nih kakak sajikan di sini gambarnya. Ini ada proses fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu membutuhkan substrat berupa glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan mengalami proses glikolisis, yaitu pemecahan menghasilkan 2 mol pirufat, kemudian 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, kemudian si 2 molekul asam pirufat ini nanti akan mengalami dekarboksilasi menjadi 2 mol asetaldehid. Nah, dalam proses ini nanti menghasilkan 2 mol CO2. Nah, 2 asetaldehid nanti kemudian akan direduksi menjadi 2 mol etanol. Nah, dalam proses ini nanti membutuhkan 2 mol NADH. Jadi NADH yang berasal dari glikolisis kemudian habis dipakai untuk reduksi asetaldehid menjadi etanol. Nah, yang ditanyakan adalah proses pembentukan ATP-nya itu berasal dari mana? Berasal dari substrat apa? Gitu. Berarti jawaban dari soal ini adalah C, glukosa. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 74. Kalian bisa lihat soalnya di layar. Individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, D besar D kecil, E besar E besar dapat membentuk banyak macam gamet. Pernyataan manakah di bawah ini yang menjadi penyebab utamanya? A. Segregasi antara alel maternal dan paternal. B. Mutasi langsung yang menghasilkan alel baru. C. Infeksi oleh virus selama gametogenesis menambahkan alel secara eksternal. D. Banyaknya kemungkinan pada penjajaran kromosom dan pindah silang. E. Kecenderungan alel-alel dominan untuk terpisah sama satu sama lain. Nah, adik-adik, teman-teman, yang perlu kalian pahami bahwa satu genotip itu dapat membentuk banyak variasi gamet. Itu dikarenakan 2 faktor. Yang pertama, jika gen-gennya bebas atau gen-gen ini terletak pada kromosom yang berbeda seperti yang diyakini Mendel waktu itu. Nah, menurut hukum Mendel kedua, bahwa pada pembentukan gamet, gen-gen yang berbeda alel dapat berpasangan secara acak, gitu ya. Nah, yang kedua, itu kalau gen-gennya terpaut atau gen-gennya terletak pada satu kromosom. Nah, gen-gen yang terletak pada satu kromosom ini nanti ketika mengalami pindah silang, dia akan mengalami variasi pembentukan gamet sehingga nanti terbentuk banyak gamet. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang D, banyaknya kemungkinan pada penjajaran kromosom dan pindah silang. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 75. Sekali lagi kalian bisa lihat soalnya di layar. Apakah fungsi enzim reverse transkriptase yang dimiliki retrovirus? A. Menghidrolisis DNA sel inang. B. Menyintesis DNA dengan RNA virus sebagai template. C. Mengubah RNA sel inang menjadi DNA virus. D. Mentranslasi RNA virus menjadi protein.
E. Menyintesis RNA komplementer dengan RNA virus sebagai template-nya. Nah, teman-teman, retrovirus itu adalah virus, kelompok virus yang dia memiliki materi genetik berupa RNA. Nah, ini kelompok virus yang materi genetiknya berupa RNA disebutnya sebagai retrovirus. Nah, dia ini nanti dalam proses daur hidupnya atau siklus hidupnya, biasanya nanti dia memanfaatkan bagian yang ada dalam tubuhnya berupa enzim reverse transkriptase. Seperti yang kalian lihat, ini adalah di gambar, ini adalah jalur hidup retrovirus. Nah, di situ ada virus, salah satu contoh retrovirus itu adalah virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS pada manusia. Nah, jadi virus ini materi genetiknya berupa RNA, jadi ketika dia nanti si materi genetik si RNA ini masuk, ya, penetrasi ke dalam sel inang, si materi genetiknya ini, si RNA ini kemudian akan mengalami transkripsi balik menjadi DNA, gitu ya, menjadi RNA menggunakan enzim yang namanya reverse transcriptation. Nah, reverse transcriptase atau prosesnya namanya reverse transcriptation. Jadi jawaban tepat untuk soal pada nomor 75 ini adalah yang B, menyintesis DNA dengan RNA virus sebagai template-nya. Soal selanjutnya kita akan bahas soal nomor 76. Perhatikan gambar bagan filogeni di bawah ini. Nah, ini ada gambar bagan filogeni. Pertanyaannya, spesies berikut yang memiliki ciri telah punah dan merupakan outgroup dari suatu klaster dengan nenek moyang bersama di posisi nomor 2 adalah, nah, bagan filogeni ini nanti menjelaskan hubungan kekerabatan antar individu, ya. Nah, kemudian dari sini, dari bagan ini kita bisa tahu nih waktu evolusi dari individu tersebut. Nah, di sini pertanyaannya katanya spesies mana yang telah punah dan merupakan outgroup dari suatu klaster dengan nenek moyang bersama di posisi 2. Nah, di yang memiliki nenek moyang bersama di sini yaitu yang B, C, dan D, ya. Nah, sedangkan yang A sama E ini adalah suatu spesies atau individu yang tidak mencapai puncak pohon filogeni. Ini artinya tandanya si individu ini telah punah. Nah, maka nanti jawaban yang tepat, ya, dari soal nomor ini adalah yang A. Kenapa enggak yang E? Karena yang ditanyain katanya suatu klaster dengan nenek moyang bersama di posisi nomor 2. Yang out groupnya kan berarti yang A. Nah, kalau yang in groupnya itu ada yang B, C, dan D. Itu, ya teman-teman. Nah, soal yang terakhir yang akan kita bahas adalah soal nomor 79. Untuk dapat mendaur ulang nutrien, suatu ekosistem paling tidak harus memiliki A. Produsen, B. Produsen dan dekomposer, C. Produsen, konsumen primer dan dekomposer, D. Produsen, konsumen primer, konsumen sekunder dan dekomposer, yang E. Produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, karnivora puncak, dan dekomposer. Nah, teman-teman, komponen yang paling penting dalam daur ulang nutrien adalah produsen dan dekomposer. Kenapa? Karena produsen ini berperan untuk menyintesis atau mengubah zat anorganik nanti menjadi zat organik. Nah, kemudian kalau dekomposer nanti berfungsi untuk mengubah zat organik pada makhluk hidup, kemudian diubah menjadi zat anorganik yang kemudian nanti akan digunakan lagi oleh si produsen. Nah, ini nanti daur nutrien ini dapat sangat terlihat dalam rantai makanan. Nah, produsen ini kan nanti dia dalam melalui proses fotosintesis gitu ya, mengubah zat-zat anorganik yang dia serap, kemudian dia ubah menjadi zat organik atau senyawa organik, nanti kemudian akan dimakan oleh konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen seterusnya. Nah, kalau si makhluk hidup ini mati, kemudian zat organik yang ada dalam tubuh si makhluk hidup ini kemudian nanti akan diubah menjadi senyawa anorganik oleh si dekomposer agar dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen dan begitu seterusnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 79 ini adalah yang B, produsen dan dekomposer. Nah, bagaimana video pembahasannya tadi? Semoga semua pembahasannya dapat kalian mengerti.
Nah, sebenarnya masih banyak tipe-tipe soal lain yang ada di Nurul Fikri. Tentu aja soal-soalnya sangat menantang. Nah, kalian pengen tahu apa aja tipe-tipe soalnya? Kemudian bagaimana kakak-kakak di kelas menjelaskannya yang tentu aja sangat menarik? Nah, segera kalian daftarkan diri kalian di Nurul Fikri terdekat. Nah, kita akhiri video kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.